Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Bapak Endar Bobi Hartanto. Beliau adalah guru mata pelajaran olahraga. Silakan kita mulai. Selamat pagi Pak Bobi. Pagi Pak Mulisin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Mulisin? Alhamdulillah baik juga Pak Bobi. Oke. Gini Pak, sebentar saya ingin mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak Bobi lakukan di kelas. Oke. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Pak, tujuan Oke, dilakukan supervisi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita bersama. Antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan juga mengembangkan kemampuan baik dalam segi kompetensi maupun meningkatkan lagi dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik dan juga bermanfaat bagi murid-murid kita nantinya. Namun pertama-tama kita akan melakukan namanya percakapan praobservasi. Oke. Terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke. Nah Pak, gini, saya ingin menanyakan beberapa hal nih terkait supervisi kita hari ini. Yang pertama mengenai materi Bapak yang akan diajarkan. Ya. Itu seperti apa Pak? Yang jelas kita penyiapan materi kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tentunya ya. Kita lihat kondisi peserta, jadi itu seperti apa persiapannya, apakah anak itu sudah mampu untuk menerima materi kita saat ini yang kita mau terapkan belum. Kita harus mengetahui kompetensinya. Dan kita tentukan tujuan pembelajarannya. Oke. Seperti itu. Baik, materi apa Pak kira-kira? Kita mengambil hari ini kebetulan pas permainan bola besar, bola basket. Oke. Terus tujuan pembelajaran nanti yang mau dicapai Pak? Yang jelas peserta didik harus bisa mempraktekkan kita passing dasar ya. Kelas 7 ini kita basicnya itu dribbling ya dan passing. Oke, jadi Bapak Bobi akan mencapai tujuan pembelajaran mengenai dasar-dasar dribbling ya. Oke, selanjutnya Pak, area pengembangan yang hendak Pak Bobi capai itu seperti apa Pak? Yang jelas kita harus membuat suasana pembelajaran itu menarik mungkin ya, supaya peserta didiknya tujuan kita bisa tercapai maksimal, peserta didik dia tertarik dengan pelajaran kita. Kita harus maksimalkan cara kita mengajar dan metode yang kita gunakan. Baik, luar biasa ini Pak Bobi ya. Kemudian Pak Bobi ini area pengembangan yang Bapak capai nantinya itu kan seperti itu, seperti Bapak yang sebutkan tadi. Nah, kira-kira nih dari kedua atau ketiga area pengembangan yang Bapak ungkapkan tadi, adakah cara yang lebih spesifik lagi untuk dikembangkan? Ada, tentunya kita harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih ke tujuan peserta didik itu mampu seperti apa, kemudian kita peralatan yang kita gunakan, terus sarana penggunaan sarana media tentunya. Kita kan jarang untuk pendidikan olahraga tentunya kan jarang menggunakan media di kelas, mungkin jarang dipakai. Jadi kita harus menggunakan media alat pembantu yang lainnya dengan media dan Baik, jadi yang spesifik ini mengenai media dan juga metode pembelajarannya Pak Bobi yang lebih menerapkan ke lapangannya. Ya. Nah gini Pak Bobi, jadi strategi apa nih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak Bobi? Yang jelas saya akan menyediakan video-video yang menarik biar memancing karakteristik peserta didik itu seperti apa sih. Dia akan kita tampilkan video-video cara teknik dribbling sehingga nanti peserta didik akan melihat dulu, mereka akan menganalisis video tersebut sebelum mempraktekannya. Oke, luar biasa Ya. Pak Bobi, jadi pakai strategi seperti itu ya. Ya. Nah, gini Pak Bobi, dengan menggunakan metode langsung seperti itu, jamnya ini akan dilakukan kapan kira-kira? Siang ini habis ini kita ada jam saya. Oke, nih terakhir Pak Bobi ya. Harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa gimana? Yang jelas ini sangat saya dukung kegiatan seperti ini. Yang jelas kita akan bisa merefleksikan diri saya sendiri dalam proses pembelajaran sehingga nanti perbaikan saya apa sih yang masih kurang, apa sih yang perlu lakukan untuk kedepannya. Baik, sangat bagus sekali Pak Bobi ya.
saya harapnya pun demikian. Kemudian semoga pembelajaran nantinya itu dapat berjalan dengan baik, lancar tentunya. Amin. Oke, baik. Ini Pak Bobi ya. Jam pelajaran Pak Bobi ini kan setelah jam ini nanti. Iya. Oke, betul ya Bu ya. Betul ya Pak ya. Nah, karena masih ada beberapa menit lagi nih, siapa tahu Bu Budi ingin bersiap-siap lebih dahulu. Nanti setelah jam berlangsung, saya boleh masuk Pak? Boleh. Oke, Boleh, saya saya mau senang melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi ke dalam kelas ya, Pak Oke, Budi. boleh. Oke, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Pak ya. Ya, nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Rindi Antika Saimona. Terima kasih ya Pak Budi. Oke, sama-sama Pak Polisi. Oke, baik, itulah percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi, setelah kita kemarin melakukan percakapan pra observasi, di sini kita akan lanjutkan menjadi percakapan pasca observasi. Di sini kita bersama pengajar praktik Ibu di seminar, saya sendiri, di sini Pak Andri. Baik, Pak Budi bisa dimulai ya Pak ya. Oke, baik Pak Budi. Setelah Pak Budi melaksanakan kegiatan observasi pas observasi kemarin, kita kan sudah mengetahui sebelumnya nih kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, pas observasi di dalam kelas selama 2 jam belajar. Sekarang gimana perasaan Pak Budi setelah melakukan proses kegiatan pembelajaran tersebut? Perasaan saya secara pribadi sangat senang ya. Kita pengalamannya jelas kita akan proses pembelajaran kemarin dengan saya melihat proses pembelajaran seperti apa sih, pengalamannya seperti apa sih. Nah, yang mungkin kalau ya, kalau menurut saya melihat dari kemarin, alhamdulillah proses pembelajaran Pak Budi luar biasa sudah baik. Nah, sekarang gimana menurut Pak Budi mengenai menilai performa Pak Budi dengan melakukan proses pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya sih masih ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Terutama di persiapan kendala dalam tadi kita harus menyiapkan beberapa peralatan ataupun alat peraga penunjang untuk pembelajaran kita di lapangan. Biasanya kita kendalanya seperti itu. Kita harus mempersiapkan persiapan lebih. Jadi yang bilang Pak Budi ini mengenai Ya. kemudian menurut Pak Budi gimana sih solusi untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau saya pribadi melihatnya, kita melihat kebutuhan peserta didik dalam proses materi kita yang disampaikan, kemudian kita tentukan apa sih alat penunjang yang bisa menggantikan alat peraga tersebut, dan kita terpaku dalam apa terfokus dalam harus ada peralatan tersebut untuk pembelajaran. Sehingga kita nanti tidak akan bisa melakukan pembelajaran kita bisa menyiapkan solusinya. Ini Pak Budi, rencananya nih kapan akan melakukan? Setidaknya setiap kita mau pembelajaran kita melihat ada tersedianya tidak peralatan untuk pembelajaran tersebut, maka kalau tidak ada kita siapkan sebelumnya yang sederhana saja yang bisa kita temukan di lingkungan sekolah, yang bisa kita temukan dan bisa kita susun sehingga bisa menjadi alat penunjang pengganti untuk proses pembelajaran. Nah sekarang Pak, dari kegiatan tersebut untuk menyelesaikan rencana itu siapa kira-kira yang bisa dilibatkan atau Pak Budi sendiri? Yang jelas kita sendiri, pertama saya sendiri bisa langsung menyiapkan langsung, karena siswa kan biasanya kurang tahu apa, belum mengetahui tentang seluruh apa sih yang dibutuhkan. Kita mau membutuhkan peralatan yang simpel saja di luar, apalagi yang sistematik yang rumit tidak. Jadi saya sendiri bisa langsung. Jadi Pak Budi akan sendiri yang mungkin nanti akan berkolaborasi dengan lembaga yang lain. Tentunya seperti itu, karena pembelajaran kita kan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain di penggabungan, jadi kita menemukan apa yang kurang bisa kita sampaikan pada teman-teman yang lain.
Bobi. Semoga rencananya bisa terlaksana dengan baik dan segera berjalan dengan baik juga tentunya. Saya menunggu kabar baik selanjutnya dari Pak Bobi ya. Oke, hasil observasi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan nanti Pak Bobi mengisi form supervisi akademik yang saya kasihkan dan kita sepakati bersama ya Pak Bobi ya. Oke, semoga mungkin nih Pak Bobi kira-kira apa yang Pak Bobi dapatkan dari proses percepatan kita ini? Ini lebih ke arah kita memperhatikan diri ya Pak ya. Kita dalam apapun itu proses belajar itu selalu kebutuhan besar itu pasti ada. Kita harus siap. Terima kasih Pak Bobi saya. Terima kasih Pak Bobi, Pak Mulisin itu tadi percakapan coaching ya Pak Bobi ya. Nah, jadi dari percakapan ini tadi Pak Mulisinnya sudah melaksanakan alur sesuai alur tirta. Itu ada yang namanya alur tirta. Jadi di sini Pak Mulisin sebagai coach dan Pak Bobi sebagai coaching, di mana Pak Mulisin hanya menanyakan saja, membantu Pak Bobi menemukan apa kendala. Tadi yang sudah saya perhatikan, setiap pertanyaan Pak Bobi itu merupakan pertanyaan wajib Pak Bobi menemukan ternyata permasalahan itu sangat berkejar. Kemudian Pak Bobi yang memberikan solusi, tapi Pak Bobi sendiri yang menemukan solusi bagaimana solusi yang harus Pak Bobi lakukan untuk bagaimana pembelajaran proses pembelajaran tersebut sudah itu saja. Jadi di sini saya melihat sudah luar biasa sekali, sudah lebih banyak coach yang mengajarkan daripada di sini sebagai coach sendiri. Terima kasih atas waktunya Pak Bobi. Semoga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi, kemudian alat-alat lebih memanfaatkan anak-anak. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih.